Lalu Roni sadar bahwa yang membangunkannya adalah sebut saja nama saya Reza. Pada tahun 2010, saya dan teman saya Agung berniat mendaki Gunung Argopuro. Setelah selesai packing sekitar jam 12 siang, kami berdua memulai pendakian dari jalur Baderan. Di pos Baderan, kami bertemu dengan dua orang yang merupakan mahasiswa dari Surabaya bernama Roni dan Andre. Di sana kami berkenalan dan saling mengobrol. Akhirnya kami sepakat mendaki bersama. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kami sampai di mata air 1 sekitar pukul 6 sore. Di pelataran mata air 1 kami mendirikan tenda. Tenda kami bersebelahan dengan pendaki asal Surabaya itu. Malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat saya merasa kedinginan, karena sepanjang perjalanan hujan turun dengan derasnya. Malam itu tidak ada hal-hal aneh yang terjadi, dan kami menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga melanjutkan perjalanan di hari kedua. Keesokan paginya hari kedua, pendakian dimulai sekitar pukul 8 pagi. Kami dan pendaki asal Surabaya tersebut sepakat berjalan beriringan. Untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Sekitar 3 jam, akhirnya tim kami sampai di mata air 2. Ketika semuanya sudah berkumpul di mata air 2, kami akhirnya memutuskan untuk makan siang di mata air 2 sambil mengisi bekal air minum. Sekitar pukul 11 siang, kami kembali melanjutkan perjalanan hingga akhirnya kami sampai di pelataran Cikasur sekitar pukul 4 sore. Selama perjalanan berapa kali hujan turun, kami mendirikan tenda di tanah kosong. Tenda kami bersebelahan dengan tenda pendaki dari Surabaya itu. Malam pun membawa aura dingin di Cikasur. Kami memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar pukul 10 malam, Roni, salah satu pendaki asal Surabaya, mendengar ada langkah kaki mendekat ke tendanya. "Mas Reza," ucap Roni menegur orang di luar tenda. Namun, tidak ada sautan siapapun. "Mas Agung," ucap Roni lagi. Namun lagi-lagi tidak ada sautan apapun. Andre dan Roni saling pandang, namun mereka tidak ingin berpikir macam-macam. Mereka kembali melanjutkan obrolan hingga rasa kantuk menggelayuti mata mereka dan segera memilih tidur. Keesokan paginya, Roni datang ke tenda kami dan langsung menanyakan siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka. "Loh, kami semua di tenda aja kok semalam. Nggak ada yang keluar tenda," ujar teman saya Agung. "Oh, kirain Mas Reza atau Mas Agung yang ke tenda kami. Waktu saya panggil nggak ada balasan. Suara langkah kaki terdengar memutari tenda kami," ujar Roni. Kami pun kebingungan mendengar cerita Roni dan kembali melanjutkan packing barang. Sekitar pukul 10 siang, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kami menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Cisentor, karena kami akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya. Untungnya selama perjalanan tidak ada kendala apapun. Hingga sekitar pukul 12 siang, kami semua tiba di Cisentor. Setelah mendirikan tenda dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Sepanjang perjalanan ke puncak,
Alhamdulillah kami tidak mendapati halangan atau mengalami kisah mistis. Kami berempat akhirnya sampai ke puncak gunung. Selesai menikmati keindahan puncak Gunung Argopuro, kami langsung bergegas turun karena malam sudah menyelimuti hutan. Sekitar pukul 8 malam, kami sampai di Cisentor dan memilih beristirahat di tenda kami masing-masing. Sekitar pukul 10 malam, ketegangan dialami oleh Roni. Mungkin karena tidak bisa tidur, akhirnya Roni menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan tiduran. Lagu-lagu metal yang ia dengarkan cukup menghilangkan kejenuhannya. Namun, memasuki lagu ketiga, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil dan mengecil. Lalu lagunya berubah dengan sendirinya. Bukan musik di handphonenya, namun lagu sinden Jawa yang gak ada di handphonenya. Roni pun kaget. Langsung ia melepaskan headsetnya dan membangunkan Andre yang sedang tidur di sampingnya. Roni berkata, Andre, temenin gue dong, jangan tidur dulu. Andre bangun lalu berkata, ada apa sih? Roni menjawab, takut gue, jangan tidur dulu please. Andre dan Roni merokok di dalam tenda sambil mengobrol. Tiba-tiba Andre dan Roni mendengar ada langkah kaki di luar tenda. Andre pun menegur orang yang sedang di luar tenda. Namun tidak ada sautan apa-apa. Roni yang semakin ketakutan sudah pucat dan keluar keringat dingin. Andre dan Roni pun mencoba tidur karena takut terjadi hal aneh lainnya. Jumat pagi, kami semua bersiap untuk sarapan dan packing untuk melanjutkan perjalanan. Pukul 10 siang perjalanan pun dimulai. Di tengah perjalanan, kami pun mengobrol-ngobrol. Di tengah obrolan, Roni lalu menanyakan siapa yang keluar tenda malam-malam. Jam segitu siapa ya yang keluar tenda malam-malam? Tanya Roni. Kalau kami sudah tidur mas, ucap saya. Iya mas, ngapain malam-malam gitu keluar tenda? Dingin tahu, saut Agung teman saya. Lah, terus siapa dong yang jalan malam-malam di luar tenda? Ya udahlah, gak usah dibahas, ucap Andre. Kami pun mempercepat perjalanan karena rencana kami akan menginap di Taman Hidup. Perjalanan di Taman Hidup memang melelahkan karena melewati berbagai bukit menanjak. Entah mengapa saya merasa di hutan menuju Taman Hidup itu auranya berbeda. Hingga akhirnya sekitar pukul 5 sore, kami semua akhirnya sampai ke pelataran Taman Hidup. Karena musim hujan, jadi kami tidak bisa mendirikan tenda di dekat bibir danau dan memilih ngecamp di pelataran Taman Hidup di dalam hutan. Tenda kami saling berhadapan. Sementara itu, saat kami sedang asik ngobrol dan ketawa cekikikan, kami mendengar ada langkah kaki berlari dari danau ke hutan. Kami langsung terdiam dan saling melirik satu sama lain. Hewan kali tuh, ucap saya, dan semua hening. Agar suasana tidak kaku, Agung kembali melanjutkan obrolan dan cerita serunya tentang hal-hal lucu. Karena malam semakin larut, Andre kembali ke tendanya. Tidak berapa lama kami pun akhirnya memilih kembali ke tenda masing-masing. Roni yang tendanya tepat berada di depan tendaku langsung berjalan ke arah tendanya. Saat dia berjalan mendekati tendanya, dia merasa ada seseorang berjalan di belakangnya. Namun saat ia menoleh ke belakang, tidak ada siapapun di belakangnya.
Roni pun kembali berjalan ke tendanya. Namun lagi-lagi dia merasa ada seseorang di belakangnya. Karena merasa takut, Roni berjalan cepat dan langsung membuka resleting tendanya. Sialnya resleting tendanya macet dan suara langkah kaki di belakangnya semakin dekat dengan dirinya. Roni pun merasa ketakutan yang luar biasa. Saat suara langkah kaki itu hampir dekat darinya, resleting tenda akhirnya terbuka dan Roni langsung loncat ke dalam tenda tanpa membuka alas kakinya. Roni langsung menutup resleting tenda tanpa berani melihat ke arah luar. Setelah melepas alas kakinya dan meletakkannya di sudut tenda, Roni langsung masuk ke sleeping bag. Sedangkan Andre yang sudah di dalam tenda merasa bingung dengan tingkah Roni. Andre berkata, "Kenapa sih Ron?" Roni menjawab, "Tidur Andre, udah malam. Tadi kayak ada yang ngikutin gue pas gue masuk ke dalam tenda." Tidak berapa lama, akhirnya mereka pun tertidur. Mas, bangun mas. Ada suara membangunkan Roni dari tidurnya. Roni pun langsung bangun karena mendengar suara orang membangunkannya. Saat badannya sudah duduk, Roni melihat Andre sedang tertidur pulas di sampingnya, bahkan menghadap membelakangi Roni. "Andre, kenapa bangunin aku?" kata Roni setengah mengantuk. Roni lalu melirik jam tangannya. Sudah pukul 2 dini hari. Namun Andre tetap tidak bergeming dan masih tertidur lelap. Roni pun menggoyangkan badan Andre untuk membangunkannya. Namun Andre masih tidur dengan pulas. Karena melihat Andre tak bangun-bangun, Roni pun kembali melanjutkan tidurnya. Belum sampai 30 menit dia memejamkan mata, suara itu kembali membangunkannya. Mas, bangun mas. Roni pun bangun dengan perasaan kesal. Berpikir kenapa Andre kembali membangunkannya. Saat sudah terbangun dan kembali melihat Andre, tidak ada respon apapun. Andre malah tidak berubah seperti saat pertama kali Roni terbangun. Seketika bulu kuduk Roni berdiri karena suara itu ternyata bukan berasal dari Andre. Ketakutan Roni semakin menjadi ketika dia melihat ada bayangan berdiri di depan tendanya. Lalu Roni sadar bahwa yang membangunkannya adalah suara wanita. Roni segera membaringkan tubuhnya dan masuk ke dalam sleeping bag. Di belakang tendanya, dia mendengar ada banyak langkah kaki terdengar jelas dan riuh. Roni pun ketakutan di dalam sleeping bag-nya. Dia berusaha memejamkan matanya agar bisa tertidur sambil berdoa. Namun, suara berisik di belakangnya masih saja terdengar. Tak lama kemudian, suara berisik tersebut hilang. Roni pun lega dan kembali tertidur pulas. Belum lama ia tertidur, suara wanita itu kembali terdengar dan membangunkannya. Roni kembali merasa ketakutan. Kali ini ketakutan yang luar biasa, karena suara itu jelas sekali terdengar dari sampingnya. Roni membaca seluruh ayat-ayat pendek yang ia ingat berulang kali sampai akhirnya ia bisa tidur. Sabtu pagi, kami semua sudah memulai aktivitas di luar tenda. Namun hanya Roni yang belum menampakkan hidungnya. "Dre, Roni masih tidur ya?" tanyaku. "Iya, dia tidurnya pulas banget. Udah kubangunin tapi masih aja molor," jawab Andre. Tak lama kemudian Roni keluar dengan mata yang masih terlihat sembab. Ia lalu mengambil makanan yang sudah disediakan oleh kami. 1 jam kemudian kami segera bersiap untuk turun gunung melewati jalur Bremi.
Sekitar 3 jam perjalanan, kami sampai ke pos premi. Setelah semuanya membersihkan diri dan berganti baju, kami pun bercerita tentang serunya pendakian. Wah gila, semalam saya dibangunin wanita. Saya sampai gak bisa tidur. Mungkin baru jam 5 subuh bisa tidur, ucap Roni. Ah, yang bener Ron, tanya Agung. Iya, pas kita bubar habis ngobrol di depan tendamu. Waktu ke tenda, saya diikutin dari belakang. Pas noleh ke belakang gak ada siapapun. Apesnya lagi horor gitu. Resleting tenda macet lagi. Mana tambah cemas saya, lanjut Roni. Itulah kisah mistis teman saya Roni di Gunung Argopuro.